transformasi organisasi ini bisa juga disebut siklus hidup organisasi ya, organizational life cycle. Jadi seperti makhluk hidup ya, organisasi itu bisa kita analogikan sebagai makhluk hidup ya, atau manusia lah contoh. Itu punya siklus hidupnya ya. Lahir, tumbuh ya, kemudian tua, mati ya enggak? Nah, sama, organisasi pun mengalami fase-fase yang sama, yang mengalami tahapan-tahapan yang kurang lebih sama lah dengan manusia. Meskipun pasti ada perbedaannya karena dia bukan makhluk biologis seperti manusia gitu ya. Oke, nah di sini kita lihat, jadi ada 4 tahapan ya transformasi organisasi, perubahan yang terjadi pada organisasi. Tadi kan kita sudah bahas perubahan organisasi. Nah sekarang konteksnya adalah perubahan lebih banyak ke fungsi waktu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari fungsi waktunya, maka organisasi itu bisa mengalami 4 fase ini ya. Lahir, tumbuh, birth, kelahiran, growth, pertumbuhan, decline, penurunan, dan death ya, kematian. Oke. Nah, jadi tahapan-tahapan ini bisa kita prediksi ya, predictable sebetulnya tahapan-tahapan dari siklus hidup ya, atau transformasi organisasi itu bisa kita predik ya. Ini di sini nih. Ini fungsi waktu, sumbu X-nya ya, teman-teman ya. Ini fungsi waktu, kemudian sumbu Y-nya adalah efektivitas organisasi. Jadi kita bisa melihat nih. Jadi melihat gambar ini, teman-teman sederhana aja melihatnya ya. Lihat nih ya. Jadi organisasi itu efektivitasnya bagaimana? Kalau teman-teman lihat di situ, ya saya mulai dari titik lahir 0 ya, 0 tahun, 0 waktu nih. Lihat ya. Ini sumbu Y kan ukuran efektivitas dari organisasi, ya enggak? Ya enggak, teman-teman? Sumbu X fungsi waktu, sumbu Y adalah efektivitas organisasi. Setuju ya? Iya, Pak. Nah, semua life cycle itu biasa bentuknya begini memang, seperti distribusi normal ya, seperti lonceng gitu. Semua bentuknya seperti ini. Ini ada 4 bagian: kelahiran ya, kemudian area kedua adalah organisasi, pertumbuhan organisasi, growth, kemudian penurunan nih dari sini, dan kematian. Nah, kita lihat nih dari titik 0. Efektivitas organisasi naik ya enggak? Naik tuh, naik ya, secara eksponensial tuh, naik ya, teman-teman ya. Jadi lahir itu dia cenderung naik, bertumbuh, tumbuh gitu ya. Nah, tapi kemudian di sini kita lihat nih efektivitasnya semakin stagnan ya enggak? Nah, kalau kita anggap di sini adalah efektivitas itu efektivitas diukur dari sisi penjualan atau pendapatan, Anda bisa mengukur juga seperti itu. Ini pendapatan itu ketika launching organisasi cenderung naik, terus naik pendapatan itu ya, penjualan itu. Sampai di titik kemudian dia udah tidak lagi naik. Cenderung stabil, stagnan. Berapa lama stabil atau stagnannya kita nggak tahu ya. Nah, tetapi bisa kita prediksi, bisa ya sebetulnya. Ya. Nah, setelah stabil itu kecenderungannya adalah kemudian declining, turun. Ya, efektivitasnya turun, penjualannya, pendapatannya turun, ya, terus sampai kemudian di satu titik organisasi itu kemudian bangkrut atau mati atau bubar gitu ya, tergantung konteksnya. Jadi ada lifetime-nya ya enggak, ada masa hidupnya organisasi itu. Tergantung apa? Ya tergantung dari kemampuan dia untuk bertahan hidup ya enggak? Ya. Nah, apakah absolut seperti ini bentuknya? Tidak selalu ya. Bisa aja begini, tapi pada bagian tertentu kalau di sini nih pas dia mau turun kemudian dia melakukan strategi gimana supaya dia tidak turun atau turun ini bisa dia naikkan lagi, bisa. Jadi muncul lagi
Di sini kurva baru ya, kurva baru setelah dia pas turun di sini, dia bisa naik, berarti kan kurvanya naik lagi. Jadi dia bisa memperpanjang apa? Hidupnya ya, hidupnya dia perpanjang nih. Pertumbuhannya dia naikin lagi di sini. Atau di sini dia stabilkan, bisa stabilkan. Supaya kalau diprediksi misalnya ini organisasi 50 tahun umurnya atau 20 tahun umurnya. Nah, dia bisa aja bertahan, saya ingin 30 tahun atau 40 tahun, ini bisa. Dengan inovasi, dengan strategi-strategi lah banyak. Ini normalnya, standarnya seperti ini ya. Ya, nah umumnya perusahaan, organisasi atau perusahaan bisa ya. Yang baru lahir itu dilahirkan oleh para entrepreneur ya. Entrepreneur itu para pendiri organisasi, founder ya. Mereka yang mendirikan, founding. Kan dengan skill mereka, dengan kompetensi mereka untuk meng-create value. Ya, semua perusahaan lah, Anda sebutkan perusahaan apapun itu rata-rata kelahiran itu diciptakan atau dibuat oleh entrepreneur. Entrepreneur itu wirausaha ya, wirausaha. Nah, di fase kelahiran itu ada istilah liability of newness. Itu resiko dari para pendatang baru ya. Jadi rata-rata organisasi yang baru lahir ya di sini nih, di fase ini itu tingkat rate kematiannya atau kegagalannya tinggi ya, rate-nya. Makanya di istilah liability of newness itu adalah bahayanya cukup tinggi ya untuk organisasi baru atau perusahaan baru atau bisnis yang baru atau startup ya. Itu kan tingkat kegagalan startup itu sangat tinggi nggak teman-teman? Di 2 tahun pertama itu ada yang bilang 95% startup itu gagal ya nggak? 95%, hanya 5% mungkin yang berhasil di 2 tahun pertamanya gitu. Oke. Nah, kemudian ini kenapa? Karena salah satunya adalah fragile di sini ya. Jadi organisasi yang baru itu fragile. Kenapa? Karena dia belum punya struktur yang formal. Ini kan waktu itu saya pernah istilah ada CEO, tapi CEO untuk startup itu bukan Chief Executive Officer, tapi apa? Chief of Everything ya, Chief of Everything Officer. Jadi dia yang mengajarkan semuanya. Jadi nggak ada struktur yang formal ya. Atau ada 3 orang, ya semuanya saling mengerjakan pekerjaan ya, overlap lah gitu ya. Bisa jadi begitu gitu. Atau ya kadang ada formal structure, bisa jadi sama misalnya Anda bertiga nih, yuk kita bikin perusahaan, ayo gitu, karena pertemanan dekat lah. Tahu sebulan kemudian gue cabut ya, gitu kan, gue kayaknya enakan kerja, kan bisa aja nggak? Belum ada kontrak, belum ada aturan main yang rigid gitu lah sebagainya. Jadi tingkat kegagalannya besar karena faktor-faktor yang mendukung kegagalannya sangat banyak ya. Nah, sebisa mungkin pada saat awal-awal fase kelahiran itu, fase awal perusahaan itu dia punya bisnis plan. Jadi ada rencana yang mengguide ya, yang mendrive seluruh langkah-langkahnya supaya bisa berhasil. Jadi ada bisnis plan, ada strategi gitu ya. Nah, bisa jadi rencana itu kemudian dikembangkan lagi, develop ya. Jadi jangan berhenti di satu tahapan saja. Sekarang ini saya lagi, marketnya berkembang lagi nih, penjualan naik, market bertambah. Strategi barunya apa ya gitu kan, bisa kan? Atau kita lihat nih ternyata ada perubahan, ada kompetitor nambah. Gara-gara kita memulai, muncul kompetitor karena laku kan, pasarnya bagus. Muncul kompetitor baru. Nah, Anda harus siapkan strategi yang baru gitu ya. Ini di sini cara-cara untuk mendevelop atau membuat business plan. Oke. Ini ada teori tentang bagaimana si organisasi itu bisa bertahan ya, atau bahkan mati ya. Namanya population ecology theory ya.
Jadi kalau misalnya ya di sebuah bisnis, sebuah industri ya, satu sektor industri misalnya, kalau sudah banyak pemainnya di situ, ya sudah banyak pemainnya, kemudian apa namanya, bahkan sudah banyak yang berhasil di bisnis itu ya, di industri itu, maka peluang organisasi yang baru datang ya, yang jadi newcomer itu untuk bisa berhasil jadi kecil, ya nggak? Paham ya? Karena sudah banyak pemainnya nih di bisnis itu, ketika ada muncul pemain baru masuk ke bisnis itu, maka peluang untuk berhasil dari si pemain baru ini menjadi kecil. Ya nggak? Wajar dong, logis. Kenapa? Karena pertama, pemain yang lama ini yang sudah duluan bermain di situ, dia punya pengalaman yang lebih baik, ya nggak? Dia lebih mengerti medan tempurnya lebih baik, ya. Dia lebih menguasai resource yang ada, yang diperlukan, ya nggak? Nah itu, jadi di situ makanya ada teori apa namanya? Tadi dikatakan bahwa liability apa of newness yang ini ya tadi ya. Jadi biasanya jadi resikonya sangat besar lah untuk pemain baru itu gagal. Makanya ada data katanya hampir 95% itu startup itu gagal ya, bahkan di setahun atau 2 tahun pertamanya. Ada yang lebih ekstrim ya, mungkin di 6 bulan pertamanya bisa gitu. Artinya ini salah satunya adalah dijelaskan oleh teori ekologi populasi ya. Jadi tergantung nih, kalau jumlah organisasi yang bersaing ya di dalam lingkungan itu atau di pasar itu ya atau di industri itu sedikit, ya cenderung si pendatang baru itu cenderung akan lebih berhasil gitu ya. Kalau sedikit ya wajar ya. Makanya nih kalau teman-teman mau jadi wirausaha, carilah bisnis yang belum banyak pemainnya, ya enggak? Kalau terlalu banyak pemainnya, resiko untuk gagalnya semakin besar. Atau nih environmental niche itu adalah ceruk ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau Anda bagi pasar itu ya, pasar itu Anda bayangkan pasar itu seperti satu provinsi ya. Populasi satu provinsi, pasar itu misalnya Jawa Barat. Ya. Anda kalau masuk ingin di pasar Jawa Barat, oke? Okay, pertama jumlah marketnya besar, bagus ya. Tetapi kan pemainnya pasti lebih banyak, ya enggak? Kalau satu provinsi Jawa Barat. Tapi kalau Anda bagi lagi nih, saya ambil aja segmennya bukan seluruh Jawa Barat. Segmennya saya bagi adalah misalnya Jabodetabek saja, Bodetabek saja ya. Bodebek ya, Bodebek saya ambil. Berarti kan lebih kecil ya segmennya. Nah, lebih kecil. Pemainnya pun akan lebih sedikit. Nah, setelah Anda ambil segmen Bodebek, Anda perkecil lagi. Namanya niche, ceruk ya. Di Bodebek ini Anda ambil yang mananya gitu ya. Yang pemainnya lebih sedikit, yang peluang berhasilnya lebih besar. Ya. Anda ambil siapa? Oh, saya mau ngambil pasarnya adalah anak-anak milenial. Ya enggak? Populasi anak-anak milenial. Atau misalnya kalau dari sisi kewilayahan, yang dekat dengan tempat Anda bisnis. Berarti misalnya Anda tinggal di Bekasi ya, sudah saya hanya ceruk pasar saya adalah Bekasi gitu. Ya. Bisa begitu ya. Jadi niche itu market niche. Tujuannya apa tadi? Untuk supaya kita bisa mengurangi risiko kegagalan, karena mungkin pemainnya lebih sedikit ya, sehingga apa, kemudian sumber daya Anda untuk bisa Anda gunakan lebih banyak tersedia ya, ini gitulah ya. Jadi di sini juga disebutkan dengan teori itu bahwa jumlah organisasi-organisasi yang lahir ya, organisasi bisnis misalnya gitu, itu ditentukan oleh ketersediaan resources sumber daya. Iya ya, masuk akal ya. Kalau resource-nya terbatas, jumlah yang akan jumlah organisasi yang lahir ya, perusahaan yang lahir pun akan lebih sedikit. Kemudian kepadatan penduduk ya, jumlah tadi ya kayak saya bilang tadi, Jawa Barat ada 50 juta loh penduduknya gitu ya. Itu kan dense banget itu. Oke, jadi padat banget lah gitu. Nah, itu jadi teman-teman bisa bermain di playfield ya, tempat bermain yang lebih
memberikan peluang untuk berhasil gitu ya. Nah, ini ada faktor-faktor yang bisa mempercepat ya tingkat kelahiran organisasi. Ketersediaan tadi sumber daya, knowledge and skill ya, kemudian juga jumlah organisasi yang bisa bertahan ya, ada rate-nya lah gitu, rate-nya. Oke. Nah, tapi jumlah rata-rata jumlah kelahiran dari organisasi yang baru itu bisa berkurang. Kenapa? Karena tadi sumber daya yang berkurang ya, atau karena first mover advantages. Nah, ini first mover advantages adalah istilah, kalau bahasa kitanya mungkin keberuntungan pemula, keberuntungan pionir ya, ya enggak? Keberuntungan pionir lah. Jadi mereka yang duluan masuk ke pasar memulai bisnis itu dia biasanya lebih beruntung, ya. Sehingga apa? Itu menciptakan apa? Menciptakan hambatan untuk pendatang berikutnya gitu ya. Jadi kalau kita terlambat di dalam mengambil peluang, maka udah diambil duluan peluangnya sama orang lain, ya enggak? Maka keuntungan itu akan jatuh kepada si yang mengambil ke peluang itu di awal gitu. Kenapa? Karena ada di sini nih kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Jadi pendatang yang baru itu dia akan rata-rata mengalami kesulitan karena ini sudah ada pemain lama gitu. Nah, lihat di sini nih tadi mulai berkurangnya di sini nih, ya. Ketika jumlah organisasinya bertambah nih, jumlah perusahaan bertambah, ya. Maka jumlah pendatang baru menjadi sedikit. Births itu kelahiran yang baru ya, birth. Ya, di sini masih sedikit jumlahnya nih perusahaan. Ya, ini kan waktu ini jumlah perusahaan atau organisasi. Ketika masih sedikit naik jumlah kelahirannya, yang baru-baru itu muncul ya. Tapi ketika sudah banyak lama-lama berkurang, turun gitu ya. Nah, ini menarik ya, di dalam pembahasan population ecology model ini ada yang disebut dengan istilah strategi bertahan ya, survival strategies. Jadi strategi bertahan ini ada istilah nih R strategi versus K strategi ya. Jadi ada yang menggunakan strategi R, ada strategi K. Ini apa nih? Ini menarik teman-teman ya, bisa Anda gunakan nanti kalau di organisasi atau di usaha. Jadi R strategi itu adalah strategi memasuki lingkungan ya, atau pasar atau bisnis itu di awal, duluan ya. Curi start lah. Curi start ya. Ambil kesempatan duluan. Itu namanya R strategi. Oke. Tapi ada yang satu lagi K strategi. Apa itu strategi? Dia nggak duluan datangnya, dia nunggu. Jadi telat aja deh. Entering an environment late ya. Dia wait and see, dia nunggu dulu yang lain ya enggak? Yang lain gimana tuh hasilnya dengan memulai bisnis? Bisa contoh apa bisnis apa teman-teman? Masker ya, kemarin kan lagi pandemi itu enggak? Mungkin ada yang sudah kepikiran bisnis jualan masker ya enggak? Tapi mungkin ada yang R strategi, belum ada yang jualan nih, tuh dia jualan aja sudah. Nah, itu R strategi. Pokoknya gue coba aja gitu kan. Atau dia melihat peluangnya bagus, langsung dia jualan. Dia jadi R strategis namanya orangnya ya, R strategis. Dia yang menggunakan strategi R strategi. Jadi curi start duluan. Pionir, jadi pionir. Tapi ada juga yang wait and see. Sebentar dulu deh. Saya mau lihat dulu nih bagaimana respon pasarnya, bagus nggak, ya nggak? Atau misalnya mereka tuh lebih suka yang bagaimana sih jenis maskernya gitu, ada kan. Nah, setelah ternyata respon bagus, ternyata customer lebih suka yang kain misalnya gitu, kemudian dia baru jualan itu case strategi. Ya, nah nanti strategi bertahan ini ada dua istilah ini, ada juga istilah lain, ada spesialis, ada generalis. Ya, ada yang dia spesialis ya, memasuki pasar itu dia punya, saya hanya
hanya masker saja gitu ya. Ada yang generalis, selain masker dia juga face shield, dia nggak? Dia jual face shield juga, dia jual apa lagi? Hand sanitizer juga. Itu generalis tuh misalnya gitu ya. Ada yang fokus, dia nggak, saya cuma masker aja gitu. Itu generalis tuh. Nah, nanti dikombinasi teman-teman ya. Bisa dikombinasi tuh. Si R sama K tadi digabung dengan spesialis generalis. Jadi ada empat alternatif ya. Ada R spesialis, ada R generalis, K spesialis, K generalis. Kalau R spesialis berarti dia penjual masker tadi yang masker doang, tetapi dia curi start di awal ya, gitu. Duluan lah dia tampil. Oke. Kemudian ada yang R generalis. Dia di awal, tetapi dia langsung semuanya lengkap. Ada face shield juga, ada hand sanitizer juga, gitu ya. Mungkin ada gun termometer itu nggak ya, itu mahal ya. Nah ini intinya lengkap lah, generalis, semua digarap. Bisa jadi bervariasi, APD-nya bisa gitu, macam-macam. Nah ada juga yang case spesialis, dia mau jualan masker doang, tapi dia nunggu dulu nih, wait and see dulu gitu ya. Atau dia juga sama jual, ada yang case generalis, dia jual banyak, lengkap ya, tetapi dia juga nunggu, nah itu ya. Jadi strategi untuk yaitu kalau itu yang dilakukan yang melakukan adalah organisasi yang sudah ada, berarti kan dia melakukan perubahan organisasi. Nah ini matriksnya ya teman-teman ya, matriksnya. Ini gampang lah dibacanya ya. Ini R strategi dengan spesialis ada di sini. Jadi ada 4 alternatif ya dijelaskan di sini. Nah kemudian ini ada kaitannya sama karena ekologi ya, mungkin dengan teori evolusinya Darwin dihubungkan, ada seleksi alam, natural selection. Jadi organisasi yang cenderung survive itu adalah yang punya keahlian dan kemampuan yang best fit dengan lingkungan, yang paling cocok ya. Jadi bukan yang paling hebat, yang paling dulu ya, bukan yang paling dulu lahir atau yang paling duluan launching ya, itu bakal yang paling bertahan ya nggak? Belum nggak menjamin kan? Ya jadi ukuran adalah yang best fitness ya, kecocokan. Mereka yang cocok ya, paling cocok dengan environment, lingkungan, maka dia yang paling survive, gitu ya. Kalau kita analogikan dengan kayak dinosaurus, kurang apa dinosaurus? Gede, kuat ya enggak? Kok dia bisa punah gitu kan? Kok kecoa yang kecil rapuh, kok dia bisa bertahan kan? Jutaan tahun katanya kan umurnya si kecoa itu, sebelum ada manusia dan sebagainya. Jadi karena dia best fit, dia bisa beradaptasi ya, adaptable karakter, ya punya karakter yang dia bisa beradaptasi. Oke, jadi sepanjang waktu organisasi yang lemah itu akan mati ya, lemah karena apa? Karena tidak bisa beradaptasi ini, tidak bisa melakukan perubahan. Jadi perubahan organisasi ini menarik topiknya ini teman-teman ya, dan penting. Kenapa? Karena organisasi yang bisa berubah adalah organisasi yang akan bisa survive ya. Organisasi bisa macam-macam ya, perusahaan, bisa negara, bisa individu, bisa ya. Ya enggak? Ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, maka kita tidak bisa bertahan. Karena seleksi alam akan berlaku. Siapa yang fit, the fittest, itu ini akan menang. Ya. Nah, tadi itu di saat kelahiran. Sekarang di saat pertumbuhan, ya, berarti kan saatnya dia untuk apa? Ya meningkatkan skillnya lagi dan kompetensinya untuk mendapatkan tambahan ya, bisa sumber daya, bisa output ya. Jadi dia harus punya keunggulan untuk bersaing lebih lagi, mengembangkan daya saingnya gitu. Ya, dengan meningkatkan pembagian spesialisasi, mungkin lebih spesialisasi lagi, maka strukturnya itu akan gemuk tuh, akan bertambah strukturnya ya ketika dia growing gitu ya. Nah, ini saya cepat aja
organisasi itu bisa tumbuh ya teman-teman. Itu dengan cara apa? Dengan cara bisa apa? Di sini ada istilah organizational isomorphism ya. Jadi kemiripan organisasi. Jadi biasa organisasi itu nanti akan saling apa namanya berkembang menjadi seperti mirip ya satu sama lain ya enggak. Nah ini ada proses yang alami biasanya ya. Ini karena sebabnya apa katanya? Karena ada disebut dengan coercive isomorphism, itu bisa secara pemaksaan menjadi mirip satu sama lain itu karena memang terpaksa, atau saling meniru nih, mimetic isomorphism ya, meniru, atau normatif, yaitu memang ada aturannya gitu, harus sama, misalnya harus mirip gitu. Tapi secara umum memang organisasi itu nanti akan lebih saling jadi mirip gitu ya, kurang lebih karakteristiknya. Oke. Jadi ini kecenderungan ilmiah lah. Alamiah. Ya biasa kenapa? Karena saling tergantung lah, bikin asosiasi ya enggak? Ya kan organisasi bisa kan bikin asosiasi ya enggak? Bikin asosiasi. Nah, gara-gara asosiasi itu mereka saling mirip ya enggak? Saling meniru, saling bertukar karakteristik, akhirnya jadi satu sama lain jadi mirip gitu. Nah, tapi harus hati-hati, takutnya nanti menghalangi inovasi ya, inovasi di organisasi itu. Oke, ini kurang lebih semuanya teorinya itu. Nah, ini yang terkait dengan decline ya, penurunan organisasi. Itu biasanya penyebabnya apa ya? Kok organisasi bisa declining, turun? Ya, tadi itu semuanya jawabannya adalah bagaimana kemampuan dia memanage perubahannya nggak, menghadapi perubahan, ya. Nah, di sini disebutkan bisa jadi terjadi karena organisasinya sudah tumbuh terlalu besar, sudah sangat tumbuh gitu organisasinya gitu ya, sehingga dia mungkin masuk ke titik apa namanya, udah nggak bisa lagi tumbuh ya. Oke. Kemudian profitability-nya juga sama ya, dia sudah mungkin sudah maksimum ya. Dan pasar bisa jadi jenuh juga ya nggak teman-teman, bisa juga pasar jenuh gitu, sehingga dia kemudian declining. Nah ini ada hubungan antara ukuran organisasi dengan efektivitas organisasi. Jadi semakin ukurannya besar nih ke sini, pada satu titik dia masih efektif nih, tapi ada kemudian nanti ketika dia terlalu besar gemuk nih ke sini, dia turun nih efektivitasnya ya, turun kan efektivitasnya. Jadi kita mencapai titik equilibriumnya atau apa namanya, yang paling terbaiknya adalah di sini nih ya. Kalau mau besar ya maksimum sampai di sini. Ini ukurannya nih, ukuran tuh bisa strukturnya, jumlah orangnya dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian declining juga sampai kemudian mati si organisasi itu bisa karena inersia. Tadi inersia itu kelembaman, ketidakmauan, kemalasan organisasi untuk berubah, ya. Resistant to change, cenderung menolak perubahan, melawan perubahan, ya. Menghindari resiko, ya. Terlalu merasa nyaman, zona nyaman, status quo dan sebagainya, ya. Gitu. Atau overly bureaucratic culture, kultur birokratis nih kayak di negara kita ya, kebanyakan begini. Malas untuk berubah. Ini nih kata-kata ini bagus teman-teman ya. Ini bagus banget nih kalau teman-teman perhatikan. Biasanya ini terjadi di organisasi yang sudah lama ya. Sudah lama, udah besar, itu cenderung menjadi terlalu birokratis ya. Jadi budaya yang terlalu birokratis, overly bureaucratic ya, itu pada umumnya organisasi ini si orang-orang itu merasa jadi sudah terlalu memiliki hak miliknya itu, maksudnya gimana ya? Property rights di sini. Misalnya terhadap jabatannya ya, dia sudah merasa ini itu jabatan saya gitu loh, paham nggak? Bukan lagi sekedar amanah atau apa namanya, titipan ya, tetapi ini sudah seperti miliknya dia, properti gitu, propertinya dia gitu, jabatan itu ya. Sangat kuat ya, sehingga kadang-kadang
timbullah corruption, timbullah penyelewengan, penyimpangan, power abuse ya. Nah, jadi alih-alih ingin memajukan organisasi ini, instead of working into advance the organization, daripada alih-alih memajukan organisasi, dia malah menciptakan apa? Kuburan buat organisasinya dia sendiri gitu loh ya, dengan bersikap mungkin dia terlalu ya melindungi kepentingannya dia gitu. Jadi dia misalnya tahu nih, saya sekarang sebetulnya saya tuh sebaiknya digantikan sama orang lain, ya enggak? Ada orang lain yang lebih baik mengerjakan pekerjaan ini daripada saya. Tetapi karena dia sudah merasa sudah menjadi ini milik saya, pekerjaan saya, sudah nggak apa-apa. Saya pertahankan ya, dan organisasi kemudian performance-nya turun bahkan sampai ke declining. Rugi sampai kemudian mati. Dan itu bisa terjadi ya bahkan di negara sekalipun begitu. Oke, itu ya. Jadi sudah kita bahas ya tentang transformasi atau siklus hidup organisasi. Ada 4 fase ya, secara umum lah. Jadi perubahan organisasi itu harus diterapkan kepada 4 fase ini. Ketika di masa kelahiran, perubahannya harus seperti apa? Ketika masa pertumbuhan harus bagaimana perubahan organisasinya, kan harus terus berubah ya enggak? Jadi harus sesuai lah dengan perubahan lingkungan. Ketika dia turun pun decline, bagaimana perubahan yang harus dilakukan? Ketika death, nggak bisa lagi ya kalau sudah death ya, nggak bisa melakukan perubahan lagi. Jadi sebelum death ya, di ketiga fase sebelum death Anda harus bisa melakukan strategi perubahan. Gitu ya.